Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, wabil khusus kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fikih sunnah bagi wanita, ya, yang mana kita pada pembahasan sebelumnya telah mencapai pada pelajaran sholat-sholat sunnah, ya. Kemarin kita sudah mempelajari di antara sholat-sholat sunnah yang diajarkan adalah sholat sunnah rawatib, ya. Kemudian juga ada juga sholat witir, ya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang sholat sunnah selanjutnya, itu adalah qiyamul lail, ya. Qiyamul lail, para jamaah yang dirahmati Allah, itu adalah ibarah sebuah atau suatu sholat, ya, yang dilakukan pada malam hari, yang mana kata para ulama waktunya itu bisa dilakukan dari ba'dal maghrib, ya. Jadi dilakukan dari ba'dal maghrib sampai menjelang atau masuknya waktu subuh, itu adalah qiyamul lail. Jadi ibaratnya kalau pas siang itu namanya sholat sunnah mutlak, ya, maka kalau malam ini namanya qiyamul lail, ya. Sholat sunnah mutlak pada malam hari itu namanya adalah qiyamul lail. Dan dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya sholat witir itu lebih khusus dibandingkan qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu lebih umum. Nah, di dalamnya itu ada sholat witir, ya. Ada juga misalnya sholat tarawih, yaitu sholat qiyamul lail yang dilakukan saat Ramadan, ya. Ada juga namanya sholat tahajud, yaitu sholat qiyamul lail yang dilakukan setelah bangun dari tidur. Tapi seluruh sholat tersebut itu masuk dalam kata qiyamul lail. Dan di antara perbedaan antara qiyamul lail dengan sholat witir yang disebutkan oleh sebagian ulama, yang pertama adalah dari segi rokaatnya, ya. Jadi kalau sholat witir itu terbatas, rokaatnya adalah ganjil, ya, satu, paling banyak adalah 11 atau 13. Adapun qiyamul lail maka menurut pendapat yang sahih itu rokaatnya tidak terbatas, ya. Jadi mau sholat 8 atau mungkin mau sholat 10 rokaat atau 20 rakaat terserah, ya. Jadi seperti sholat sunnah mutlak yang kita lakukan pada siang hari. Rasulullah SAW bersabda, sholatul laili masna masna. Sholat pada malam hari itu adalah 2 rakaat. Itu yang pertama. Jadi berbeda dari segi rakaatnya. Perbedaan yang kedua antara qiyamul lail dengan sholat witir yaitu adalah dari segi waktunya. Sebagaimana telah kita jelaskan, namanya qiyamul lail itu bisa dimulai dari ba'dal maghrib sampai masuknya waktu subuh, ya. Jadi misalnya ada orang mau sholat sunnah mutlak habis sholat maghrib, silahkan, ya. Mungkin dia setelah sholat sunnah rawatib ba'diyah dia mau memperbanyak sholat sunnah mutlak, silahkan, ya. Misalnya lagi di Haramain, ya, Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, bisa diniatkan apa? Qiyamul lail seperti ini, sholat sunnah mutlak pada malam hari. Adapun sholat witir maka waktunya adalah setelah sholat isya, ya. Jadi setelah seseorang melakukan sholat isya, entah itu dilakukan pada waktunya, adaan, atau dilakukan secara jamak takdim, misalnya setelah sholat maghrib, maka itu adalah awal waktu sholat witir, dan akhirnya sama seperti qiyamul lail, yaitu akhir waktunya adalah dengan masuknya waktu subuh. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah dari segi bahwasanya sholat witir itu bisa diqadha, ya, atau disunahkan untuk diqadha, sebagaimana pada pembahasan yang telah kita jelaskan, yaitu dengan cara diqadha dengan jumlah genapnya, ya. Jadi kalau biasa sholat witir 1, ya berarti pas siang hari diqadha 2. Kemudian kalau biasanya sholat witir 11, ya berarti pas siang diqadha 12, ya. Adapun qiyamul lail maka itu tidak disunahkan untuk diqadha. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang qiyamul lail, ya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan mata air yang mengalir. Akhidina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil, ya, menikmati yang telah diberi oleh Rabb mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, mereka dahulu itu melakukan hal-hal yang baik, mereka adalah orang-orang yang baik.
Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dahulu itu sedikit tidur, ya, maksudnya untuk melakukan salat. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan tatkala di waktu menjelang subuh mereka itu beristighfar. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan dalam harta-harta mereka itu terdapat hak bagi orang yang membutuhkan dan orang yang meminta-minta. Jadi ini merupakan keutamaan qiyamul lail, ya. Dan juga Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada kamar-kamar yang luarnya itu bisa terlihat dari dalamnya, ya. Dan sebaliknya, dalamnya bisa terlihat dari luar. Yang mana kamar-kamar ini Allah ciptakan, Allah janjikan bagi orang-orang yang gemar memberi makan dan melembutkan perkataan mereka dan sering berpuasa dan sholat pada malam hari tatkala manusia sedang tidur, ya. Dan juga berkaitan dengan qiyamul lail ini pula, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, semoga Allah merahmati, ya, seorang suami yang dia bangun pada malam hari, kemudian sholat dan mengajak istrinya untuk sholat, ya, istrinya dibangunkan, kemudian apabila istrinya tidak mau, maka istrinya diperciki oleh air. Begitu pula sebaliknya, semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari, kemudian dia sholat dan mengajak suaminya untuk sholat dan membangunkannya, apabila suaminya tidak mau bangun, maka diperciki oleh air, ya. Jadi ini merupakan anjuran bagi kaum wanita dan kita semua untuk melakukan qiyamul lail dan mengajak keluarga mereka. Di antara adab-adab yang perlu diperhatikan dalam qiyamul lail ini, yang pertama adalah hendaknya kita usahakan sebelum kita tidur itu kita niatkan untuk qiyamul lail, ya. Kalau memang mau bangun di malam hari, ya, mau sholat setelah tidur, jadi sebelum tidur diniatkan untuk insya Allah aku akan bangun, ya. Yang mana ini seandainya qadarullah kita tertidur dan tidak jadi melakukan qiyamul lail, itu insya Allah ma'jur ala niyah, ya, dapat pahala niat minimal seperti itu. Dan juga niat sebelum tidur ini sebagaimana kita dikatakan oleh para ulama, bisa salah satu hal yang dapat membantu orang untuk bangun, ya. Jadi misalnya kita tidur, mau tidur, terus kita niat, aku pengen bangun misalnya jam 3:30. Maka biasanya itu akan mudah kita bangun untuk 3:30 pada jam 3:30 dibandingkan orang yang nggak niat sama sekali, tidur ya tidur, besok mau melakukan apapun nggak di-manage, terserah, ya. Maka orang seperti ini akan susah untuk bangun, ya. Jadi ini manfaat dari niat sebelum tidur, niatkan untuk bangun, ya, sebelum subuh untuk melakukan qiyamul lail. Kemudian di antara adab yang lain adalah apabila kita bangun, maka yang pertama kita lakukan adalah usaplah wajah kita, ya. Usaplah rasa kantuk dari wajah kita, ya, menggunakan tangan. Kemudian bersiwak, menyikat gigi, dan bacalah firman Allah Ta'ala di ayat-ayat terakhir dari surat Ali Imran, ya, yaitu dimulai dari firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, sampai akhir ayat itu, ya, ada sekitar 1,5 halaman. Nah, kemudian membaca setelah itu doa Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna, dan boleh baca, ya, kalau belum hafal boleh dibuka buku doa-doanya. Walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin, walakal hamdu laka mulku samawati wal ardi wa man fihin, sampai akhir zikir, ya, agak panjang di sini. Kemudian selanjutnya, adab selanjutnya adalah apabila kita ingin melakukan qiyamul lail, mulailah dengan 2 rakaat yang ringan, ya. Jadi sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis. Kemudian disunahkan dan dianjurkan untuk membangunkan keluarga kita untuk sholat, seperti tadi sudah kita sebutkan, ya. Rahimallahu mra'atan qamat minal lail fasallat wa iqadat zawjaha, ya. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari, kemudian sholat dan membangunkan suaminya, fa'in aba nadhahat fi wajhihil ma'a. Kalau suaminya nggak mau bangun, maka si istri ini pun memercikkan di wajah suaminya air supaya bangun, ya. Dan dalam masalah ini ada sebuah poin penting, ya. Jadi memang pada asalnya sholat sunnah itu tidak dianjurkan berjamaah, ya, kecuali pada momen-momen tertentu, ya, atau kecuali yang ada dalilnya. Contohnya seperti sholat tarawih, ya.
kemudian misalnya sholat gerhana misalnya, ya, dan lain sebagainya. Menurut pendapat yang mengatakan sunnah, ya. Adapun hukum asal sholat sunnah, maka itu dilakukan dengan sendiri-sendiri. Kalau misalnya ada yang mau melakukan secara berjamaah, mungkin berjamaah dengan suaminya, atau mengajak anak-anaknya yang di rumah misalnya, maka hukumnya tidak apa-apa, cuman ini adalah khilaful aula atau khilafus sunnah, ya. Jadi kalau mau melakukan jarang-jarang silahkan, mungkin ya sebulan sekali atau setahun beberapa kali, ya. Tapi yang afdal, yang sesuai sunnah, itu adalah sholat sendiri-sendiri. Mungkin ingin menerapkan tarbiyah, ya, biar anak-anaknya kadang-kadang qiyamul lail misalnya, atau pengen kadang-kadang ngajak suaminya qiyamul lail biar keterusan seperti itu, ya. Jadi mungkin suaminya nggak pernah qiyamul lail, biar suaminya tertarik, diajak, ayo sholat berjamaah misalnya, ya. Maka ini kalau dilakukan kadang-kadang, ya, tidak sering dan atau setiap saat, maka tidak apa-apa, ya, dalam rangka tarbiyah atau taklim, pengajaran seperti itu. Nah, kemudian di antara adab yang lain, apabila ketika kita bangun tapi masih ngantuk sekali, ya, benar-benar ngantuk berat yang sangat capek banget, maka tidur aja, nggak apa-apa, ya, tidur sebentar, terus nanti ketika sudah mulai badannya enak bisa bangun kemudian sholat. Jadi jangan dipaksakan sholat dalam keadaan benar-benar ngantuk, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail fasta'jamal Qur'an ala lisanihi falam yadri ma yaqulu falyattaji." Apabila salah seorang di antara kalian bangun pada malam hari, kemudian dia merasa bacaan Al-Qur'annya itu nggak lancar, maksudnya nggak lancar itu saking ngantuknya, ya, mungkin putus-putus, kadang mungkin keputus oleh ngantuk, ya. Maka kata beliau, falam yadri ma yaqul, ya, sampai nggak tahu apa yang diucapkan, ya, falyattaji, maka hendaknya dia apa? Berbaring dan tidur. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan, ya, karena dikhawatirkan apa? Orang yang seperti ini, yang mana niatnya aslinya pengen berdoa dan memuji Allah Azza wa Jalla, dikarenakan dia ngantuk berat, itu khawatirnya malah mencela Allah, na'udzubillah min zalik, ya, atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Saking ngantuknya, namanya orang ngantuk nggak sadar, ya. Jadi itu hikmah atau alasan kenapa orang yang ngantuk itu disarankan untuk tidur dan jangan memaksakan diri untuk melakukan sholat. Nah, kemudian di antara adab yang lainnya adalah hendaknya memperbanyak atau melamakan berdiri, ya, namanya qiyamul lail. Itu yang afdal adalah qiyamul lail yang paling afdal adalah yang paling lama berdirinya, ya. Jadi apabila memang kita mampu dan kebetulan besoknya itu tidak ada aktivitas yang dapat terganggu karena kita mungkin malamnya qiyamul lailnya lama, maka tidak apa-apa, dicoba sekali-kali, ya. Dan boleh dengan membaca Al-Quran, membuka mushaf sambil qiyamul lail, boleh, ya, karena sebagaimana dahulu pernah kita sampaikan, dalam masalah sholat sunnah ini toleransinya lebih banyak dibandingkan sholat wajib, ya. Di antaranya sholat sunnah boleh sambil duduk, ya. Sholat sunnah boleh buka mushaf, ya, membaca sambil mushaf. Kemudian sholat sunnah boleh di atas kendaraan ketika safar, ya. Jadi diperbolehkan dalam rangka apa? Ya, supaya berdirinya lama, ya, berdirinya lama. Nah, kemudian diperbolehkan tatkala kita qiyamul lail untuk mengeraskan qiraah, ya, mengeraskan bacaan atau memelankannya, ya. Di sini sesuai dengan maslahat, ya. Kalau memang maslahatnya itu bacaannya keras biar bisa lebih khusyuk, ya, maksudnya jahar gitu, ya, maka tidak apa-apa. Tapi kalau maslahatnya mungkin ada anaknya masih kecil, masih bayi lagi tidur, ya udah sir aja, tidak apa-apa, ya. Jadi tidak harus jahar. Nah, kemudian diperbanyaklah membaca doa, terutama ketika waktu sahur, ya, karena itu adalah waktu mustajab, ya, ketika itu Allah turun ke langit dunia. Setelah itu disunahkan apabila seseorang melakukan qiyamul lail di akhir malam, ya, itu untuk tidur sebentar, ya. Jadi tidur antara setelah dia melakukan qiyamul lail dan sebelum sholat subuh, ya, supaya nanti sholat subuhnya itu lebih semangat, ya, sudah tidak capek, sudah tidak ngantuk. Seperti itu salah satu hikmahnya, ya, karena namanya sholat subuh ini kan sholat wajib, ya. Jadi jangan sampai karena kita melakukan qiyamul lail
akhirnya ibadah wajibnya malah terbengkalai. Ini tindakan yang salah, ya. Jadi kalau kita semangat dalam melakukan ibadah sunnah, maka harusnya ibadah yang wajib lebih semangat lagi, ya. Jangan sampai kebalikannya. Kemudian di antara adab yang lainnya adalah usahakan selalu melakukan qiyamul lail, ya. Maksudnya tetap kontinu dan jangan sampai terputus. Meskipun cuma sedikit, ya. Meskipun cuma 2 rakaat misalnya. Meskipun cuma 1 rakaat sholat witir, tapi usahakan kontinu, ya. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu, meskipun nggak banyak. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Dan juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabatnya, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau mengatakan, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, jangan sampai kamu tuh kayak fulan, ya. Kenapa? Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dahulu dia itu biasa sholat qiyamul lail, dan sekali lagi namanya qiyamul lail bisa dilakukan ba'dal maghrib, ya. Jadi kalau takut ba'dal isya mungkin tersibukkan dengan aktivitas, ya, atau sudah capek, tidak apa-apa, habis sholat maghrib, sholat ba'diyah, sholat 2 rakaat qiyamul lail misalnya. Atau mungkin mau sholat witir, habis sholat isya, ya, sholat isya, sholat ba'diyah 2 rakaat, sholat witir 1 rakaat, ya. Jadi jangan sampai usahakan jangan sampai meninggalkan qiyamul lail, ya, apalagi bagi sebagian kita yang statusnya adalah thalibul ilm, ya, penuntut ilmu. Jadi merupakan suatu hal yang tidak layak, ya. Namanya penuntut ilmu itu nggak sholat qiyamul lail, meskipun di awal waktu, ya, nggak harus di akhir waktu. Nah, kemudian permasalahan yang selanjutnya yaitu tentang tarawih, ya. Ini sudah pernah dibahas ketika kita bahas kitab puasa. Jadi qiyamul lail yang dilakukan saat bulan Ramadan itu namanya adalah sholatut tarawih, ya, dan disunahkan untuk berjamaah. Baik. Kemudian di sini ada sebuah poin penting, ya. Mungkin sebagian orang masih agak asing dengan hal ini. Jadi terkadang itu kita seperti ini. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya namanya sholat sunnah itu kan lebih afdol di rumah, ya. Jadi afdolus sholat fi buyutikum ilal maktubah atau kama qala sallallahu. Sholat yang paling afdol itu adalah yang sholat di rumah-rumah kita, kecuali sholat wajib. Di antara hikmahnya kenapa kok sholat wajib harus di luar? Karena sebagai qudwah, ya, biar orang-orang lihat terus mengikuti jejak kita. Nah, terkadang itu ada sebagian kondisi yang mana kalau kita memaksakan sholat di rumah, itu malah sholatnya kurang khusyuk, ya, atau malah nggak sholat, ya. Sebagian kita mungkin ada yang misalnya Allah yarzukuna jami'an, ya, semoga Allah berikan kita rezeki semua. Misalnya ada yang rumahnya sempit, ya, atau di rumahnya anaknya rame misalnya, atau di rumahnya sangat panas, ya, hawanya dan sebagainya, yang mana kalau dia sholat di situ dikhawatirkan kurang khusyuk, ya, anak-anaknya rame, kemudian lagi ada tamu, terus sempit qadarullah, ya. Maka dalam masalah ini ada sebuah kaidah yang mengatakan al-maslahatul muta'alliqatu bidzatil ibadati aula minal maslahatil muta'alliqati bimakaniha, ya. Suatu maslahat yang berkaitan dengan zat suatu ibadah ini lebih diutamakan, lebih harus diperhatikan dibandingkan maslahat yang berkaitan dengan yang lainnya. Contohnya maslahat berkaitan dengan tempat. Maksudnya gimana? Sekarang sholat di masjid katakanlah atau musola, tentu sholat di rumah, sholat sunnah di rumah lebih afdol dibandingkan di musola dari segi tempat. Tapi terkadang bagi sebagian orang, sholat di musola itu bisa lebih khusyuk dibandingkan dia sholat di rumah. Maksudnya sholat sunnah, ya, ini. Ya. Maka dalam masalah ini harus diperhatikan maslahat yang berkaitan dengan sholat, ya. Kalau ternyata dengan sholat di masjid atau sholat di musola itu lebih khusyuk dibandingkan sholat di rumah, maka ya udah, apalagi sampai kalau sholat di rumah malah nggak sholat misalnya, ya udah sholat aja di masjid, ya, daripada nggak sholat di rumah. Jadi sebagian orang karena ingin mencoba mempraktekkan afdol sholat sunnah adalah di rumah, akhirnya sampai rumah malah malas nggak sholat, ya. Jadi seperti itu, ya. Tentu ini harus diperhatikan juga tentunya dengan sebisa mungkin kita sholat di rumah, ya. Maksudnya kalau memang dengan sholat di rumah kita bisa khusyuk, ya,
kemudian juga bisa sholat dengan baik, ya tentu di rumah jauh lebih afdol. Ya. Tapi ini adalah kondisional, tatkala sebagian orang kan seperti itu terkadang ya, terutama ini buat laki-laki ya yang sholat di masjid biasanya. Baik, kemudian kita memasuki, para jemaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita memasuki pembahasan selanjutnya yaitu tentang sholatud duha. Sholat duha ini adalah sholat yang dilakukan, yaitu waktunya dimulai dari ketika matahari terbit, kurang lebih sekitar untuk hati-hatinya adalah 15 menit setelah matahari terbit. Ya. Jadi setelah matahari terbit, kita tunggu, itu memang ada beberapa pendapat ya, ada yang bilang 5 menit, 10 menit, kemudian 15 menit. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, lebih hati-hati yang 15 menit. Ya. Jadi kita tunggu benar-benar sampai mataharinya itu keluar semua, ya, agar tidak terlalu tasyabuh dengan waktu ibadahnya orang-orang musyrik. Ya. Jadi itu adalah awal waktunya, dimulai dari 15 menit setelah matahari terbit, dan berakhir dengan kurang lebih sekitar 15 menit pula sebelum masuknya waktu zuhur. Ya. Alias itu adalah saat zohiroh. Ya. Zohiroh itu adalah pas matahari berada di tengah-tengah, nggak ada bayangannya sama sekali. Itu adalah akhir waktu duha. Ya. Jadi kalau sudah 15 menit, itu biasanya sudah masuk waktu duhur, itu adalah waktu zawal. Jadi waktu sholat duha kurang lebih sekitar 15 menit setelah matahari terbit, dan kurang lebih 15 menit sebelum masuknya waktu zuhur. Dan yang paling afdol itu dilakukan di akhir waktu, ya sekitar jam 10, mungkin kalau di Surabaya ya 10 sebelum jam 11 kurang lebih seperti itu ya, karena zuhurnya kan 11.20 atau 11.30 ya, seperti itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Ya, jadi setiap pagi itu wajib bagi seluruh sendi-sendi kita yang ada di tubuh kita itu bersedekah. Fakullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih itu dihitung sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap bertahmid, mengucapkan tahmid sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap bertahlil pun sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Begitu pula bertakbir. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Amal ma'ruf, memerintahkan yang baik merupakan sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Dan melarang kemungkaran juga merupakan sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani minad duha. Dan mencukupi itu semua dengan seseorang melakukan 2 rakaat dari sholat duha. Ya. Dan juga dalam sebuah hadis disebutkan, sholatul awwabin idza ramadatil fisalu minad duha. Sholatnya orang-orang yang bertaubat, ya, itu adalah ketika anak-anak onta itu kepanasan di waktu duha. Ya, jadi ya kurang lebih sekitar jam 10-11 itulah ya, ketika matahari mulai meninggi. Dan adapun rakaatnya maka minimal adalah 2 dan maksimal itu tidak ada batasnya. Di sini disebut seperti itu. Disunahkan mungkin 8 rakaat atau lebih ya. Jadi minimal adalah 2. Baik, kemudian sholat sunnah yang selanjutnya adalah sholat al-istikharah ya, sholatul istikharah. Sholatul istikharah. Dan sholat istikharah ini para jemaah yang dirahmati Allah sebenarnya adalah termasuk sholat yang ghairu maqsudah li dzatiha ya. Jadi maksudnya sholat ghairu maqsudah li dzatiha itu yang sebenarnya dimaksud dengan istikharah di sini adalah doanya ya. Jadi mau apapun, mau sholat apapun kita, katakanlah misalnya sholat duha ya. Habis itu kita berdoa setelahnya dengan doa istikharah, itu sudah mencukupi ya. Jadi nggak harus sholat 2 rakaat dengan niat sholat istikharah ya. Jadi ini seperti atau mirip kayak sholat tahiyatul masjid. Namanya sholat tahiyatul masjid itu kan sholat apapun kita, sholat pertama apapun yang kita lakukan di masjid yaitu tahiyatul masjid ya. Mau sholat qabliyah ya, atau sholat sunnah wudhu misalnya ya, atau sholat sunnah taubat ya, itu sudah termasuk 2 rakaat tahiyatul masjid ya, kecuali sholat witir, nggak bisa sholat witir, misalnya sholat witir 1 rakaat ya nggak bisa ya. Nah begitu pula sholat istikharah. Jadi ya, tata caranya adalah seseorang sholat 2 rakaat dengan niat mungkin sholat sunnah mutlak ya, atau mungkin dia sholat duha misalnya, atau sholat ba'dal wudhu, setelah wudhu, kemudian disunahkan setelah sholat untuk berdoa. Itu yang dimaksud dengan sholat istikharah.
Dan doanya sebagaimana disebutkan di sini yaitu dengan mengatakan, dan boleh baca ya, sekali lagi tidak harus doa itu diucapkan dengan hafalan ya. Jadi boleh dengan membaca. Dan kalau kita lihat sebagaimana dilakukan oleh saudara-saudara kita tatkala mereka haji ketika hari Arafah, itu mereka pada bawa buku doa ya. Jadi namanya hari Arafah itu ketika sudah masuk waktu zuhur, seluruh kaum muslim yang sedang wukuf mereka bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dan mereka itu saking sungguh-sungguhnya sampai membawa buku doa khusus ya, yang memang di situ isinya adalah doa-doa yang disyariatkan. Di antaranya yang karya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah ya, di situ ada doa-doa yang selayaknya dibaca saat hari Arafah. Jadi boleh berdoa sambil bawa buku ya, kan bukan syarat berdoa harus ngangkat tangan ya, atau misalnya ngangkat tangan sambil megang buku kan juga bisa ya. Jadi bagi kaum muslimat dan para pendengar yang belum hafal doa istikharah ini bisa sambil baca ya, tidak harus dihafalkan kalau misalnya memang belum hafal. Jadi kalau sudah hafal ya lebih afdol. Nah, doanya berbunyi Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Nah, jadi pas sampai sini disebutkan hajatnya ya. Misalnya tentang Allahumma in kunta ta'lam anna zawaji hadza masalan ya. Bahwasanya menikahku ini misalnya dia bingung apakah mau menikah atau tidak. Maksudnya menerima pinangan fulan atau tidak ya. Disebutkan di situ. Jadi Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal bahwasanya pinangan si fulan ini misalnya ya, seperti itu, khairun li fi dini wa ma'ashi. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya, tapi afdolnya pakai bahasa Arab. Fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ya, au fi ajili amri wa ajilihi faqdurhu li ya. Ini artinya bagus sekali ya. Ya Allah, kalau engkau tahu bahwasanya permasalahan ini, di situ dia nyebutkan permasalahannya. Misalnya tentang seperti tadi menerima lamaran dari fulan misalnya, itu adalah baik bagiku dan agamaku dan kehidupanku dan efek konsekuensi kehidupanku ya di akhir hayat misalnya, maka tolong takdirkan hal itu untukku ya, jadikanlah seperti itu ya. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Sebaliknya, kalau engkau mengetahui ya Allah bahwasanya perkara ini itu enggak bagus bagi aku, bagi agamaku, kemudian kehidupanku dan konsekuensi dari ini semua, fasrifu anni wasrifni anhu, maka tolong hindarkanlah dia dariku dan hindarkanlah aku darinya. Waqdur li al khaira haitsu kana. Ini bagus sekali para jemaah dengan berdoa, dan takdirkanlah yang terbaik untukku ya, karena kita nggak tahu yang terbaik bagi kita apa ya. Seseorang bisa berharap, tapi yang tahu yang terbaik adalah Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui mana yang lebih baik daripada kita sendiri. Tsumma raddini bihi, kemudian ridhoilah aku dalam masalah ini. Jadi doa ini dibaca bahasa Arabnya, kemudian ketika sampai menyebutkan hajatnya, itu kalau belum bisa bahasa Arab maka bisa pakai bahasa Indonesia seperti itu ya. Nah, jadi doa ini dibaca setelah sholat ya, setelah sholat sunnah 2 rakaat. Nah, di sini ada beberapa faedah berkaitan dengan istikharah. Yang pertama adalah istikharah ini disyariatkan ketika ingin melakukan sesuatu yang sifatnya mubah ya. Jadi antara tidak atau iya itu sama-sama boleh. Di sisi syariat sama-sama boleh ya. Bukan dalam masalah wajib atau haram ya. Misalnya ya Allah, aku sholat duhur atau enggak ya? Nah, salah ini ya, sholat duhur wajib ya. Atau ya Allah, aku boleh minum khamar atau tidak ya? Ya enggak boleh, jelas haram ya. Jadi khusus untuk perkara mubah ya, yang seandainya dia lakukan atau tidak itu hukumnya boleh-boleh saja. Atau dalam perkara yang sifatnya mustahab atau sunnah ya, tapi dia pengen mana yang terbaik. Nah, seperti itu ya. Jadi ya Allah, mana yang lebih baik antara aku misalnya belajar di kampus ini atau di kampus ini misalnya ya, atau ya Allah bagaimana yang terbaik antara aku pilih fakultas ini atau fakultas ini misalnya ya. Jadi dalam masalah seperti itu, bukan masalah melakukan kewajiban atau meninggalkan hal yang haram.
Kemudian poin selanjutnya, bukan termasuk syarat dari istikharah itu seseorang melihat mimpi dalam tidurnya, ya, sebagaimana diyakini oleh sebagian orang, ya. Jadi kalau istikharah itu mesti harus ada mimpi misalnya, tidak harus, ya. Bisa jadi dengan istikharah itu yaitu dengan Allah akan melapangkan hati tersebut, hati si hamba tersebut, ya. Jadi misalnya dia ada seorang muslimat, kemudian dia minta istikharah kepada Allah, ya, minta pendapat Allah, ya Allah, bagaimana? Apakah aku hendaknya menerima lamaran fulanin atau tidak? Misalnya seperti itu. Maka kalau Allah melapangkan dadanya, ya, kok tiba-tiba setelah istikharah jadi plong misalnya, ya, atau mungkin kok malah lebih plong kalau menghindar misalnya, ya, itu berarti salah satu tanda dari jawaban Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak harus melalui mimpi, tapi dengan apa? Ya, ada rasa plong, ada rasa insyirahus sadr, ya. Jadi jiwanya itu jadi kok lebih nyaman ini gitu. Lebih sreg dengan ini, ya, dengan dua pendapat tersebut, salah satu dari dua pendapat tersebut, ya, seperti itu. Dan ya ada sebuah cerita, ya, jadi dulu ada teman, dia bingung, dia mau masuk kuliah hadis atau kuliah Quran kalau nggak salah seperti itu, ya. Terus dia istikharah kepada Allah Azza wa Jalla, ternyata dia mimpi lewat di depan kuliah bukan kuliah hadis, kuliah dakwah atau kuliah Quran kalau nggak salah seperti itu. Terus dia istikharah kepada Allah, ternyata dia mimpi lewat depannya kuliah dakwah, ya, Fakultas Dakwah wa Usuluddin di Madinah. Akhirnya dia pun masuk ke fakultas tersebut. Ini sekedar cerita yang mana terkadang Allah memberikan jawaban atau pendapatnya itu melalui cara yang berbeda-beda. Terkadang melalui mimpi dan terkadang juga bisa melalui perasaan plong seperti itu, ya. Kok lebih nyaman ini seperti itu. Nah, kemudian poin yang selanjutnya, terkadang pilihan Allah itu tidak sesuai harapan kita, ya. Jadi mungkin kita berharap semoga dimudahkan untuk yang hal ini misalnya, ya. Kita ada condong ke arah pilihan A misalnya. Tapi kok qadarullah Allah menyingkirkan pilihan A dan memudahkan kita untuk melakukan B. Nah, maka ini ya sudah kita terima, ya. Itu adalah yang terbaik, ya. Kan kita minta sendiri kepada Allah, fa innaka taqdir wa la aqdir. Ya Allah, kamu mampu dan aku nggak mampu. Wa ta'lam wa la a'lam, dan engkau mengetahui dan aku nggak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah maha mengetahui hal yang gaib, ya. Ketika seorang sudah ditakdirkan, dikasih tahu ini yang terbaik, ya sudah dilanjutkan, ya. Karena terkadang itu yang menurut kita kok kayaknya bagus, itu pada hakikatnya apa? Ya buruk, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, ya. Jadi terkadang kalian membenci hal yang itu adalah baik, sebaliknya, dan terkadang pula kalian menyukai hal yang padahal itu apa? Buruk, ya. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian tidak mengetahui. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah istikharah ini adalah ibaratnya doa. Makanya tadi saya sebutkan, ya. Jadi namanya istikharah itu adalah doanya sebenarnya. Adapun sholatnya, maka terserah mau sholat apapun, ya. Jadi sholatnya itu ibarat kayak muqaddimahnya, ya. Mau sholat duha, sholat sunnah mutlak, ya. Yang penting bukan di waktu terlarang, ya. Atau misalnya sholat ba'dal wudu, ya. Kemudian berdoa istikharah setelahnya. Nah, jadi namanya istikharah itu adalah doa, maka tidak apa-apa mengulanginya berkali-kali, seperti itu. Kemudian di antara sholat sunnah selanjutnya seperti sholat sunnah setelah wudhu, ya. Kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid, ya. Ini penting sekali, ya. Bagi yang masuk masjid, usahakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Rasulullah SAW bersabda, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sampai sholat 2 rakaat. Sholat apapun itu, mau sholat sunnah qabliyah, mau sholat sunnah ba'dal wudu, ya, mau sholat duha misalnya, yang penting dua rakaat. Itu termasuk tahiyatul masjid, ya. Dan dalam masalah ini pula adalah musola yang di dalamnya dilakukan 5 sholat waktu, ya. Jadi kan mungkin sebagian kita itu kan tanya, ya, ini kan sholat tahiyatul masjid, ya.
kalau sholat tahiyatul musola ada nggak? Ya, jadi musola yang bukan masjid, tapi dia buat sholat 5 kali. Ya, jadi dia bukan masjid yang diwakafkan, tapi ibarat sebuah ruangan yang buat orang sholat di situ. Ya, kalau masjid ini kan harus wakaf. Ya. Maka soal ini pernah kita tanyakan kepada Syekh, salah seorang ulama dari Yordania. Beliau menjawab, kalau musola tersebut dilakukan padanya 5 sholat waktu, ya, atau kebanyakan dari 5 sholat waktu tersebut, misalnya dilakukan sholat duhur, asar, maghrib, isya tanpa subuh misalnya, itu kan kebanyakan sholat 5 waktu dilakukan di situ. Maka dia mengambil seperti hukumnya masjid, ya, alias tatkala kita masuk disunahkan baca doa, kemudian masuk pakai kaki kanan, kemudian disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid, ya. Jadi itu berkaitan dengan musola, ya. Kemudian sholat sunnah yang selanjutnya adalah, tapi kalau musolanya itu tidak dipakai sholat 5 waktu kecuali hanya beberapa waktu saja, misalnya kayak musola kantor, ya, cuman buat sholat duhur sama asar misalnya, ya berarti itu nggak ngambil hukum masjid, ya. Atau cuman buat sholat maghrib doang buat anak TPA misalnya, ya berarti itu nggak dihukumi sebagaimana hukum masjid. Kemudian sholat selanjutnya adalah sholat sunnah taubat, ya. Rasulullah SAW bersabda, ma min rajulin yudhnibu dhanban thumma yaqumu fayatatahharu. Tidaklah seorang yang dia melakukan suatu dosa, kemudian dia bangkit bersuci, thumma yusalli, kemudian salat, thumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu, kemudian dia beristighfar minta ampun kepada Allah, pasti Allah akan ampuni dia, ya. Jadi ini adalah dalil tentang sholat sunnah taubat, ya. Dan yang dimaksud dengan dosa di sini itu adalah dosa yang maksudnya gini, ya. Jadi dulu itu pernah ada yang tanya seperti ini. Apa hukumnya sholat sunnah taubat setiap hari? Karena namanya manusia setiap hari melakukan dosa, ya. Maka kita katakan, ya, tidak ada riwayatnya dari kalangan kaum salafus saleh mereka sholat sunnah taubat setiap hari, ya. Ya, namanya manusia mesti sering melakukan dosa. Tapi bukan berarti terus, wah aku hari ini mesti berdosa, nanti malam sholat sunnah taubat. Setiap hari sholat sunnah taubat. Tidak seperti itu, ya. Jadi ini mirip seperti kayak sujud syukur, ya. Nanti insya Allah kita akan memasuki pembahasan tentang macam-macam sujud. Sujud syukur itu kan tidak dilakukan pada segala bentuk kenikmatan, ya. Ya, kalau dianggapnya seperti itu, ya setiap saat kita harus sujud, ya. Karena kenikmatan Allah Azza wa Jalla datang terus-menerus, nggak pernah terputus. Tapi yang dimaksud dengan kenikmatan yang dianjurkan di dalamnya sujud syukur adalah kenikmatan yang jarang, ya. Maksudnya yang spektakuler seperti itu, ya. Yang ya sangat besar dalam kehidupan kita, ya. Mungkin lahiran anak, ya. Anak kita baru lahir, kita sujud syukur, ya. Atau mungkin kita mendapatkan rezeki bisa haji misalnya, sujud syukur, ya. Jadi yang dimaksud bukan mutlak kenikmatan, ya. Begitu pula dalam masalah sholat sunnah taubat ini. Yang dimaksud bukan segala bentuk kesalahan, ya kalau seperti itu kita sholat sunnah taubat terus, ya. Tapi yang dimaksud adalah tatkala kita menganggap telah melakukan suatu dosa, suatu kesalahan yang kita anggap diri kita itu besar sekali ini. Ya, aku nggak pernah melakukan ini kok tiba-tiba melakukan gitu loh, ya. Nah, inilah disunahkan, ya, dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah taubat. Dan ini bukan syarat diterimanya taubat, ya. Dulu ada yang sempat bertanya, apakah di antara syarat sah taubat itu harus sholat sunnah taubat? Tidak, ya. Ini adalah sebagai penyempurna dan sebaiknya saja, ya. Jadi seandainya tidak sholat pun juga insya Allah taubatnya tetap sah, ya. Kemudian sholat yang lain seperti sholat setelah tawaf, ya, sholat 2 rakaat setelah tawaf. Kemudian sholat ketika gerhana, ya, meskipun sebagian ulama berpendapat ini adalah hukumnya fardu kifayah. Untuk hati-hatinya usahakan tetap ada yang sholat. Kemudian seperti sholat istisqa, ya, sholat untuk meminta hujan, ya. Kemudian di sini juga dimasukkan dalam pembahasan sujud tilawah, ya. Jadi kenapa kok, mungkin kita bertanya, ya, kenapa kok sujud tilawah dimasukkan ke dalam pembahasan sholat sunnah? Karena sebagian ulama itu ada yang menyamakan, ya, terutama ini dalam mazhab Syafi'iyah, mereka menyamakan beberapa hukum sholat dengan sujud-sujud seperti ini. Di antaranya mereka mensyaratkan harus toharoh, ya, harus orang yang mau sujud tilawah atau sujud syukur
itu harus dalam keadaan suci, ya. Kemudian juga pendapat mereka, dan insya Allah ini yang mu'tamad, adalah harus takbiratul ihram, kemudian di akhir salam, ya. Itulah kenapa kok sebagian ulama memasukkan pembahasan sujud seperti ini, sujud tilawah dan sujud syukur, itu ke dalam sholat-sholat sunnah, karena mereka memiliki kemiripan dari beberapa sisi, ya. Di sini kita bahas secara cepat, ya, insya Allah, tentang sujud tilawah. Ini adalah sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat sajadah, ya. Ayat-ayat sajadah itu, ya, yang ketika di mushaf biasanya ada tanda sujudnya, ada garisnya, terus ada tanda sujud setelahnya, tanda sajadah. Maka ini disunahkan bagi kita untuk sujud, ya, entah itu di luar sholat maupun di dalam sholat. Kemudian doa yang dibaca ketika sujud tilawah yaitu adalah ada beberapa redaksi, diantaranya seperti sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, ya. Kemudian juga Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhiya lilladzi syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin, ya. Ini beberapa redaksi dalam sujud tilawah, ya. Boleh juga membaca doa seperti sujud yang kita baca dalam sholat, ya. Subhana rabbiyal a'la, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya. Boleh membaca doa-doa tersebut. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu tentang sujud syukur, ya. Sebenarnya setelahnya ada sujud sahwi, tapi insya Allah kita jadikan pada pertemuan selanjutnya, ya. Jadi sujud syukur ini, sebagaimana tadi telah kita jelaskan, yaitu adalah dilakukan ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, ya, kenikmatan yang menyenangkan, kenikmatan yang spektakuler, atau kita baru saja terhindar dari bencana yang besar, ya. Jadi misalnya sedang naik kendaraan kemudian terhindar dari kecelakaan, wal'iyazubillah, maka boleh seperti ini apa? Disunahkan untuk sujud syukur, ya. Dan sebagian ulama ini mensyaratkan harus ala toharoh, bersuci, dan juga menghadap kiblat, ya, seperti sujud tilawah. Jadi yang jadi catatan di sini, meskipun ada khilaf itu, ya, tadi, ya, sebagian tidak menyaratkan hal-hal tadi, ya. Cuman kalau bisa memang, ya, kalau bisa wudhu ya wudhu gitu, ya, dan menghadap kiblat usahakan. Yang jadi poin penting di sini adalah sebagaimana tadi kita sebutkan, sujud syukur ini bukan berarti terus dilakukan ketika setiap ada nikmat, ya. Jadi ini khusus untuk nikmat-nikmat yang besar atau terhindar dari bencana-bencana yang besar. Wallahu a'lam. Demikian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang salah, maka itu datangnya karena kurangnya ilmu saya, dan yang benar dari Allah Azza wa Jalla. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.